Welcome. So, welcome lagi di weekly reading vlog. So, kali ini ada yang berbeda karena sebelum aku ngasih tahu kalian apa aja buku yang bakal aku baca di minggu ini, pertama-tama mari kita buka atau unboxing dulu karena paketan buku aku udah datang dan aku bulan ini kayak bener-bener kayak gila banget aku harus beli, dan ini beberapa series yang aku beli. So, langsung aja kita buka dulu sebelum kita ke weekly reading vlognya. So, pertama aku bakal buka ini dari mana ini ya? Ini kayaknya yang dari Jogja, aku lupa nama ininya. Nama apa tokonya? Oh, Maleficent. Jadi ini oke. Kalau Maleficent berarti ini seriesnya The Young Elites. So, aku bakalan buka dulu. Aku bener kayak The Young Elites tuh udah lama banget ada di keranjang belanjaan aku di Shopee. Oh ya, ini bener-bener once again Shopee book haul. So ya, ini dia bukunya. Oh my god, kayaknya dapet ini deh, kayak dapet bonusan gitu ya, dapet service deh kayaknya. Wait. Oh, dapet pembatas buku dari Maleficent. I'll be your Valentine. Oh my god, you're very cute. You're very cute. Oh my god, this is like cute bookmark. Lihat deh, lucu banget, warna pink gitu. Thank you. Terus oke, bukunya. Wah, 3 buku. Oke, wait. Yang pertama itu The Young Elites ya. Buku pertama The Young Elites. Ternyata tipis bukunya. Terus yang kedua The Rose Society. Oh my god, warnanya cantik banget. Terus yang ketiga The Midnight Star. Oh my god. Udah kayak excited banget. So, package pertama, trilogi dari The Young Elites by Mary Lou. Terus dapet juga bonus bookmark. Lucu banget, bookmarknya warna pink gitu buat koleksi. So ya, thank you Maleficent. Dan aku bakalan kasih link untuk tokonya di description box. Jadi kalian kalau yang penasaran pengen belajar di sana, jadi kayak di sana tuh kayak udah bundling gitu, dan harganya tuh lumayan murah menurut aku. So kayak worth it banget gitu, karena daripada kita beli satu-satu, karena memang di Mizan Store, di officialnya di Shopee itu tuh yang di Jakarta maupun yang di Bandung itu tuh kayak yang buku pertama tuh udah nggak ada, cuman ada buku yang The Rose Society sama The Midnight Star. Jadi kayak aku tuh nyari-nyari lah yang banding, dan ternyata nemu toko buku ini dari Yogyakarta, Maleficent toko buku ini. Coba kalian deh kesana, ini bener-bener kayak banyak banget paket-paket bundling gitu dari buku-buku seri. Dan aku juga rencana mau beli yang The Darling Queen ya kalau nggak salah, banding juga di Maleficent, tapi nggak tahu kapan karena aku memang juga kayak agak mix sih sama The Darling Queen itu, tapi nggak tahu juga nanti. But ini bener-bener kayak good money banget. Ini sekitar 200.000 3 buku ini satu series, dan ya 200.000 3 buku. So next ini buku dari, aku beli di mana ini ya? Wait, aku cari dulu bukunya. Pusat Komik, ini dari Surabaya kalau nggak salah. Dan ini triloginya V.E. Schwab yang novel yang Set of Magic trilogy. So bakal aku buka dulu sebentar. Oke, lihat ini packagingnya well done banget, jadi kayak dikerdusin gini, dan I don't mind walaupun susah bukanya, tapi itu kayak bikin aman bukunya. So lihat ini buku. Oh my god, I'm so happy. Lihat deh bukunya. Oh my god, aku bener-bener penasaran banget tuh. Good, the best day of my life deh pokoknya kalau hari-hari kayak gini. Oh my god. Oh my god, look at this guys. Ya. Oke. Ada 3 buku ya. Oh, ini masih di ini juga. Oh, sumpah ini aman banget. Jadi dia nggak akan bergerak gitu. Dia di lakban gitu. Oh my god.
packagingnya aman banget guys. Dan oke, nggak ada buku yang miss, semuanya ada. Ini buku pertamanya ya kalau nggak salah. Ini buku pertamanya yang mana sih? Kok nggak ada ininya ya? Ini A Dark Set of Magic. Terus ini kayaknya yang kedua nih, A Gathering of Shadow. Sama yang ketiga A Conjuring of Light. Sumpah ini kayak buku itu banget. So ya, ini dia. Bener-bener kayak oh my god, aku bahagia banget dan bener-bener I'm so excited. So ya, aku nambah 6 buku di koleksi aku dan ini semua fantasi teman-teman ya. Oh my god. Aku bener-bener excited banget. So ya, aku bener-bener kayak aduh nggak tahu deh mau gimana, mau nggak tahu mau apa lagi. Yang jelas aku excited banget buat baca ini. Mungkin the next weekly reading vlog aku bakalan baca salah satu dari series ini, mudah-mudahan. Nggak tahu yang mana dulu, tapi tadi yang mana dulu. Yang jelas aku excited banget. Dan ya itu tadi kayak unboxing dulu sebelum mengawali reading vlog kali ini. So untuk weekly reading vlog kali ini, untuk minggu ini, so next move on ya untuk weekly reading vlognya. Nah, aku memutuskan dalam minggu ini aku baca 3 buku. Mudah-mudahan bisa kebaca semua, karena yang weekly reading vlog kemarin yang 1 buku Dunia Anak itu tuh bener-bener kayak nggak bisa kebaca. Aku kayak nggak ada niat, dan once again aku belum ada motivasi untuk baca buku itu. So aku memutuskan untuk baca 3 buku ini. Yang pertama itu The Fates Divide by Fenori Karut. Jadi ini kayak buku kedua dari Carve the Mark yang kemarin aku baca. Dan sumpah teman-teman, aku kayak buku ini nih bener-bener kayak buku ini nih sebenarnya ceritanya tuh bagus, idenya tuh bagus banget, cuman kayak aku kurang seret banget. Aku nggak tahu kenapa. Yang jelas ini kayak aku kurang seret banget. Tapi nggak tahu di buku kedua, tapi buku pertama tuh kayak maksa banget aku harus nyelesain. Dan akhirnya ya oke lah selesai. Dan aku kayak oke, buku kedua aku bakal coba baca. Tapi memang kayak buku ini nih bener-bener aku nggak tahu mau komen apa lagi. Yang jelas aku mencoba untuk baca ini dan aku bakal baca. Next aku baca Into the Water by Paula Hawkins. Ini aku udah baca sampai halaman 35. Dan ini sumpah pertama-tama aku baca ini kayak agak bingung, karena memang ini perspektif dari berbagai orang dari kasus ini. Dan aku belum yakin, so aku hari ini bakalan baca. Abis ini aku bakal baca ini, karena memang ini buku yang aku baca di rumah, 2 ini. Seperti video sebelumnya, weekly reading sebelumnya, aku bakalan 2 baca di rumah, dan 1 buku aku taruh di tas aku. Dan yang aku taruh di tas aku adalah Yes, Ignite Me, buku ketiga dari The Shatter Me series. Dan aku semalam itu udah baca sampai halaman 200. Sumpah ini nih kayak plot twist banget. Plot twist dalam arti aku lebih cinta buku yang ketiga. Aku bener-bener kayak aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Terus aku cinta banget sama buku ketiga, baru halaman 13. Dan aku baru baca sampai halaman 300. Dan aku tuh kayak this is so good. Kayak oke, finally buku ini kayak kelihatan good booknya, pokoknya kelihatan banget deh akhirnya. Dan ya aku bakalan sebentar banget baca ini karena tinggal dikit lagi. So ya so good banget buku yang ini. Saya itu tadi, oh ya aku baru sadar kayaknya tema minggu ini hijau. Tema buku ini hijau minggu ini ya. Oke, baru sadar aku. So ya itu tadi 3 buku ini aku bakal baca dalam seminggu ini. Dan next aku bakal kasih update selanjutnya. So dan aku excited banget sama buku aku yang baru. Aku bener-bener excited. Minggu depan aku bakalan weekly reading vlog yang ini, bener-bener kayak excited banget. So ya, selanjutnya aku bakalan baca Into the Water atau The Fate Divides, tapi nggak tahu, kayaknya aku baca Into the Water. Dan ya aku bakal nyelesain ini dulu baru baca yang The Fate Divides. So ya, let's start it.
semuanya. So, sekarang udah hari keberapa ini aku lupa. Hari keempat apa ya? Hari keempat dan finally aku selesai baca Ignite Me dan bener-bener kayak aku cepet banget baca ini karena aku bener-bener kayak ini bener-bener ngalirnya cepet banget dan sumpah setelah aku baca ini ternyata aku baru sadar ini 95% romance dan 5%-nya itu sci-fi, terus fantasi, terus satu lagi pokoknya dystopian dan bener-bener kayak romance yang dikemas sama dystopian itu 5% doang. Jadi kayak what gitu pertamanya karena memang sumpah dari bab pertama sampai bab terakhir sebelum klimaks bener-bener kayak it's all about romance, bener-bener cuma cinta segitiga antara Juliet, Adam sama si Warner. But aku suka banget sama kisahnya. Walaupun iya sebenarnya kisahnya kayak kalau aku pikir ini lebih kayak gimana perkembangan kepribadian mereka masing-masing, gimana mereka kayak proses mereka menjadi dewasa semua orang tiga ini. Jadi kayak oke. Dan aku kayak bingung kenapa Tereh Mafi itu kayak kisahnya nih bagus, cuman kenapa mesti harus plotnya tuh distopian kayak gitu, temanya distopian. I don't know, but aku kayak nikmatin banget sih, lumayan lah ya daripada. Tapi memang aku agak kecewa sih kenapa kisah utamanya itu tuh nggak terlalu banyak dibahas, cuman di akhir-akhir aja, dan itu menurut aku kurang banget. Kayak aku bener-bener kurang puas, kayak gimana ya, bukan usaha sih, kayak mereka ini kan semua ini kan tentang berbicara tentang kekuatan ya. Jadi kekuatan itu asal dari mana, terus gimana mereka kayak pelatihan itu tuh kayak bener-bener kayak cuma sedikit-sedikit gitu ditunjukin. Aku nggak tahu, mungkin di kayak novelanya, karena ini kan novelanya banyak banget ya, Shatter Me series nih, karena memang buku utamanya kan ada 3, Shatter Me sama Unravel Me sama Ignite Me. Cuman kan di setelah ini kan banyak banget novelanya, mungkin di situ dijelaskan lebih baik, lebih mendalam. Maybe aku nggak tahu karena aku memang baru baca cuma sampai 3 ini aja, dan menurut aku nggak tahu bakalan baca novelanya apa enggak, karena memang ternyata susah banget nyari di Indonesia dan aku bener-bener susah dapetin toko yang bener-bener jual. So I don't know. So ya, aku kasih berapa bintang ya untuk aku kasih 3,5 bintang atau maybe 4 bintang untuk ini, karena aku bener-bener kayak bahagia banget sama endingnya, terutama romansnya. Aku nggak bisa ngasih tahu, but aku bener-bener happy banget sama endingnya, walaupun ya mixed feeling lah ya, seperti biasa aku banyak banget buku yang mixed feeling untuk buku terakhir. So ya itulah dilema trilogi atau series itu tuh pasti seperti itu. So aku nggak kaget sih, cuman ya aku kasih antara 3 sampai 3,5 sampai 4 bintang. So ya, aku akhirnya selesai baca ini. Next, buku ini The Fates Divide. Aku baru sampai di halaman 14 itu 136, dan sumpah teman-teman ini kayak slow reading banget. Aku bener-bener kayak why, kenapa aku nggak tahu, tapi ini bener-bener kayak bikin aku slow reading banget. Sumpah aku belum nemu. Aku bener-bener kayak ide ini, plot ini nih bagus banget, cuman aku nggak tahu kenapa. Aku bener-bener kayak aku suka sama ceritanya, cuman ada beberapa X faktor yang aku bener-bener nggak ketemu. Kenapa aku lelet banget baca ini, kenapa aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku nggak bisa berkata-kata sama ini, but aku bakalan bener-bener kayak berusaha untuk ngabisin ini. Dan sekarang udah banyak banget persepsi yang hadir di buku ini. Udah ada si Cici, saudaranya Akos, terus ada si kanselirnya, terus ada beberapa lagi lah, karena memang tokoh-tokohnya udah nambah, dan itu semakin kayak nambah gimana ya, aku nggak tahu deh, aku belum bisa ngomong banyak soal ini. Tapi yang jelas ini slow reading banget aku baca buku ini, dan aku janji aku bakal jelasin ini. Aku bener-bener bakalan selesai ini karena memang aku mau baca buku yang lain, tapi aku bener-bener kayak harus selesai ini. Dan aku udah sampai di halaman 13 di halaman 136, dan aku akan lanjutin ini. Dan untuk Into the Water-nya by Paula Hawkins, sumpah teman-teman ini kayak bingung banget aku sama buku ini.
bingung tapi juga seru. Bingung karena kita lihat dari berbagai perspektif orang-orang yang berhubungan sama si Nell Abbott ini. Dan itu menurut aku pertama-tama aku agak bener-bener bingung banget sama buku ini, karena memang kita flashback terus kita balik lagi ke perspektifnya orang ini, karena banyak banget tokoh yang diceritakan di sini dan mengambil bagian di kisah ini. Dan menurut aku itu bikin aku bingung karena pertama kali seperti ini aku baca yang berbagai macam perspektif itu bukunya Six of Crows. Itu aku aku never mind banget, I don't mind banget karena itu pas gitu loh, nggak ribet, nggak gimana ya, kalau Six of Crows itu tuh kayak nyaman banget karena kita nggak satu kesini satu enggak, tapi satu dulu terus satu gitu loh Six of Crows. Jadi aku kayak nikmatin baca itu dari berbagai perspektif. Tapi kalau ini aku kayak tapi aku nikmatin, ini kayaknya seru banget. Dan teman aku juga katanya udah baca buku ini dan dia bilang bener-bener seru, so aku bakalan ngabisin ini. Aku udah sampai di halaman 173 dan hari ini aku udah baca ini dari tadi siang, dari pagi sampai siang aku baca ini, dan malam ini aku bakalan baca ini lagi. So ya, itu tadi sedikit update dari berbagai buku aku, dan bentar lagi pokoknya harus nyelesain ini dalam seminggu. Dan ini bener-bener kayaknya ini kayak gimana ya, ini yang bikin lama nih karena sebenarnya lihat deh teman-teman, ini tulisannya tuh rapet banget dan ini kertasnya ini lebar. Jadi ini kalau buku ini nggak segini, ini pasti tebel banget. Dan aku kayak itu sih yang bikin aku agak lama per halamannya, karena memang rapet banget. Dan kasus ini nih sampai halaman segini nih aku kayak udah ada kayak yang menjurus gitu, but I don't know, aku masih bener-bener kayak gelap banget. Tapi aku udah menduga-duga, tapi aku rasa itu kayak cuman seperti biasa ya, author tuh kayak bikin kita bikin kita berpikir dulu, tapi ternyata nggak sesuai sama pemikiran kita, sama asumsi kita. So maybe seperti itu, aku nggak tahu, karena ini pertama kali aku baca buku dari Paula Hawkins. So ya, aku bakal baca ini malam ini. Dan ya, aku bener-bener kayak ini nih seru banget kisahnya, dan aku bener-bener harus selesaiin ini dalam waktu 3 hari ini. Kayaknya nggak sampai 3 hari ini selesai deh. So, oh ya, dan aku kasih karena hari ini ada day off aku, makanya aku dari pagi udah bisa baca. Dan ini juga agak terlambat karena aku kan kemarin 5 hari kemarin itu aku masuk sore, jadi makanya aku waktu baca aku tuh nggak banyak. So ya, aku bakal baca ini. Dan ini bener-bener hari itu harinya gloomy banget. Aku bener-bener kayak nikmatin baca, karena hari gloomy itu tuh kayak hari yang paling perfect buat baca menurut aku. So aku bakalan lanjut baca ini. Aku nggak tahu bakal bawa kalian baca bawa kalian ikut aku baca ini, nggak tahu juga buat ya aku bakal baca ini. So ya, oke. Akhirnya selesai juga, kelar juga baca ini. Dan seperti biasa, aku akhirnya endingnya itu menurut aku well done sih. Sebenarnya prosesnya juga well done dari Fenno Rekarut, karena aku belum pernah baca buku dari Fenno Rekarut. Aku Divergent juga langsung nonton filmnya, jadi aku nggak tahu gimana gaya penulisan dia. Dan setelah aku baca ini duology ini, aku memang agak sedikit bikin aku slow reading untuk gimana sih gaya penulisan dia. Dan itu aku sadar kenapa, apalagi dari duology ini. Dan menurut aku kenapa itu jadi slow read buat aku, karena memang prosesnya dari karakter itu menurut aku tuh lama dan sama sekali nggak ada actionnya. Bener-bener kayak ketegangan itu tuh sama sekali nggak ada di awal-awal cerita, di awal-awal page. Sampai akhir-akhir page itu tuh baru muncul ketegangan itu. Dan menurut aku itu yang bikin kayak aku slow read gitu loh. Jadi kayak ini nih kan kisahnya itu kan tentang peperangan, tentang perselisihan, tapi ketegangan itu tuh menurut aku kurang banget di buku ini, di 2 buku ini. Dan itu yang bikin aku kayak cepet bosen dan jadi slow read. Tapi itu semua aku sadar setelah di 300-an lah, di halaman 300-an 400-an lah ya, di halaman 400. Nah, di halaman 400 kan aku kasih note setiap per halaman, per 100 halaman. Jadi aku sadar di halaman 400 itu kalau ternyata
proses ini nih proses karakter masing-masing untuk build gimana sih proses dia sebagai seorang independen, sebagai dia apalagi tentang kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, dan itu tuh prosesnya gitu, dan itu yang membuat aku kayak slow read, dan itu sebenarnya sih bikin bosen, tapi sebenarnya itu kayak apa ya, itu prosesnya gitu, dan aku sadar itu. Dan untuk eksekusinya menurut aku ini bagus banget. Eksekusinya tuh menunjukkan bahwa setiap karakter, terutama si Sira sama Akos nih, dia kuat sendiri tanpa harus mereka terus bersama, mereka kuat sendiri sebagai seorang pribadi sendiri dengan kekuatan mereka kuat seperti itu. Dan itu aku benar-benar kayak well done banget gimana author membuat setiap karakter itu kuat dengan secara masing-masing, dan itu menurut aku well done banget. Dan aku kasih 4 bintang dari 5 bintang untuk buku ini. Ya sebenarnya agak sedikit bingung juga sih ngasih berapa bintang, tapi aku endingnya bener-bener kayak well done banget. Endingnya sampai halaman terakhir itu aku kayak oke, ini eksekusinya bagus banget. Dan ya akhirnya aku selesai baca Duology ini, dan ini hampir berbulan-bulan karena aku beli buku ini akhir tahun kemarin, dan kayak akhirnya aku kayak maksa aku harus selesai baca ini, harus selesai, dan aku akhirnya menyelesaikan ini. Dan oke lah, untuk keseluruhan Duology ini aku kasih 4 bintang. 3 bintang setengah lah ya kalau dikasatuin, karena menurut aku temanya bagus, idenya bagus, cuman kayak apa sih, prosesnya aku kayak kurang tegang. Itu yang bikin aku kayak slow read, dan itu kayak sayang banget gitu sih. So ya, aku kasih 4 bintang untuk buku yang kedua ini. Dan kalau dibilang rekomendasiin buat teman-teman apa enggak, aku bilang rekomendasiin, tapi buat kalian yang baru pertama kali baca soal apa ya, pemula untuk sci-fi, science fiction, buku ini kayak untuk kalian para pemula ini cocok banget karena masih sederhana tapi bagus. Dan ini aku sedikit agak susah sih ngomongin apa ya, nama-namanya, terus nama-nama kota, nama-nama tokoh itu tuh kayak susah banget pronunciation-nya, tapi aku senang banget. Saya kasih 4 bintang untuk buku ini. Hai, oke, akhirnya finally aku selesai juga baca buku ini, dan emang cukup agak lama aku ngerasain ini karena memang apa sih, aku nggak bisa banyak ngeluangin waktu tuh loh buat baca akhir-akhir ini karena memang sibuk banget di kerjaan. Dan itu bener-bener kayak bener-bener cari waktu tuh bener-bener kayak nyolong gitu. Dan akhirnya selesai juga, dan aku bener-bener kayak oke, aku harus selesaiin, dan akhirnya selesai juga. Dan satu kata buat buku ini, bener-bener roller coaster, lagi-lagi tegang. Sebenarnya nggak begitu tegang sih, tapi kayak buku ini kayak bikin kita buat berpikir. Buku ini bener-bener kayak apa sih, ngebawa kita untuk menebak-nebak. Aku tuh sampai kayak punya list siapa pelakunya dari peristiwa ini, dan itu tuh kayak semuanya salah, semuanya keliru, kayak di luar dugaan aku. Dan itu tuh bener-bener kayak wow banget, dan bener-bener proses dari menuju kebenaran itu bener-bener kayak panjang banget, dan banyak banget hal yang aku pikir ini nih nggak penting, tapi ternyata itu tuh bener-bener penting, kayak untuk bukan building sih, kayak proses untuk healing dari tokoh utama di sini sendiri juga, healing masing-masing orang yang ditinggal sama si korban-korban di sini. Dan itu tuh bener kayak well done banget. Dan ini juga kayak bener-bener pertama kalinya aku baca buku dari Paula Hawkins, jadi kayak aku bener-bener kayak gaya penulisan dia tuh kayak bener-bener belum terbiasa banget, makanya aku kayak sedikit amazed banget sama gaya penulisan dia. Makanya aku kayak wow banget, bener-bener beyond my mind banget, dan aku kayak seneng banget. Dan akhirnya untuk eksekusinya sendiri aku kayak masih ganjel gitu, kayak kurang better gitu, tapi aku seneng. Gimana sih, aduh, 50-50 deh pokoknya, mixed feeling. Tapi bener-bener kayak oke lah, selesai akhirnya kayak gitu sih. Cuman ya bagus sih. Dan aku jadi kayak berpikir sih untuk bukunya yang Girl in the Train, aku bener-bener kayak pengen beli bukunya atau nonton filmnya. Aku bener-bener kayak bingung banget, dan aku nggak tahu deh bakalan gimana. But aku suka banget. Aku nggak tahu ini difilmin apa enggak, but ya aku bilang ini rekomendasi. Aku ini kayak recommended banget sih buat kalian para pencinta pasti udah kenal sih ya. Ini recommended banget buku ini, dan aku bener-bener seru. Banyak banget karakter-karakter yang kuat, bener-bener karakter itu kuat di cerita ini. Dan ini 2 kisah yang
ada benang merahnya di antara dua kisah ini, dan itu kayak menguak apa sih kebenaran, siapa sih sebenarnya yang pelaku utamanya siapa, itu bener kayak ada benang merahnya, dan itu kayak well dan banget, smooth banget ngebawanya, dan itu kayak semuanya tuh kayak bikin beres, bener-bener beres, dan juga proses gimana orang-orang yang ditinggal para korban ini, proses healingnya itu tuh bener-bener kayak the best banget, dan aku kayak oke, bener-bener bagus banget, dan ya aku bener-bener rekomendasiin ini buat kalian semua yang belum baca buku ini, bener-bener harus baca, dan aku bakalan 100% ngejamin kalian bakal nebak-nebak, dan pasti kalian kayak aku kayak punya list siapa aja yang pelaku utamanya, dan ternyata itu bukan. Bener-bener the best banget. So ya, itu tadi rangkaian weekly vlog aku, dan next aku bakal baca buku-buku fantasi yang kemarin aku unboxing sama Shopee Haul itu, aku bakal baca itu, dan aku gak tahu bakal bikin reading vlog apa enggak, aku kayaknya bikin karena seru juga reading vlog. So ya, sampai di sini dulu reading vlog aku, dan semoga kalian suka, dan semua buku yang aku baca ini benar-benar recommended banget, dan walaupun untuk yang The Fates Divide-nya duologi dari Veronica Roth itu bener kayak aku nggak tahu, aku kayak ya rekomendasiin buat kalian para pemula, seperti yang aku bilang sebelumnya, buat para pemula itu kayak rekomendasiin banget, karena itu kayak simple, nggak menegangkan, pokoknya bagus, tapi ya untuk para pemula pas banget. Dan kalau ini bener-bener kayak recommended banget buat kalian semua, harus baca ini, bener-bener bagus banget, bener-bener kayak bikin kita tuh ikut terhanyut gitu dalam cerita ini, dan bagus banget. So ya, sampai di sini, dan see you in my next video. Bye bye.